Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 27 kesalahan dalam sholat yang harus dihindari. Saudara-saudariku yang mulia, sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalan ibadah lainnya. Kemudian semua amalannya akan dihitung atas hal itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara-saudariku yang mulia, banyak orang yang lalai dalam sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahuinya, yang mungkin bisa membuat amalan sholatnya tidak sempurna. Kita akan paparkan kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Di antaranya, yang pertama, menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pelanggaran berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya sholat suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua, tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak menjawabnya dengan mendatangi sholat berjamaah kecuali uzur yang dibenarkan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, lalu aku bangkit setelah sholat dimulai dan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka hingga rata dengan tanah. Yang ketiga, tidak tumak ninah dalam sholat. Makna tumak ninah adalah seseorang yang melakukan sholat diam atau tenang dalam ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Dia harus ada pada posisi tersebut, di mana setiap ruas-ruas tulang ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Tidak boleh terburu-buru di antara dua gerakan dalam sholat sampai dia selesai tumak ninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang tergesa-gesa dalam sholatnya tanpa memperlihatkan tumak nina dengan benar, ulangi sholatmu sebab kamu belum melakukan sholat. Lalu yang keempat, tidak khusyuk dalam sholat dan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang beranjak setelah mengerjakan sholatnya dan tidak ditetapkan pahala untuknya kecuali hanya 1/10 untuk sholatnya, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengah darinya. Hadis riwayat Abu Daud sahih.
Mereka tidak mendapat pahala sholatnya dengan sempurna disebabkan tidak adanya kekusukan dalam hati atau melakukan gerakan-gerakan yang melalaikan dalam sholat. 5. Sengaja mendahului gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan-gerakannya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, perbuatan ini dapat membatalkan sholat atau rakaat-rakaat. Merupakan suatu kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahului atau melambat-lambatkan sesudahnya pada setiap rakaat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti keseluruhannya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir, dan jika dia ruku maka rukuklah, dan jangan ruku sampai imam ruku. Hadis riwayat Bukhari. 6. Berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum imam menyelesaikan tasyahud akhir dengan mengucap salam ke kiri dan ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mendahuluiku dalam ruku, sujud, dan jangan pergi dari sholat. Al-Insiraf. Para ulama berpendapat bahwa al-insiraf ada pada tasyahud akhir. Seseorang yang mendahului imam harus tetap pada tempatnya sampai imam menyelesaikan sholatnya sempurna salamnya. Baru setelah itu dia berdiri dan melengkapi rakaat yang tertinggal. 7. Membaca Al-Quran dalam ruku atau selama sujud. Hal ini dilarang berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran selama ruku atau dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. 8. Memandang ke atas selama sholat atau melihat ke kiri dan ke kanan tanpa alasan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cegahlah orang-orang itu untuk mengangkat pandangan ke atas atau membiarkan pandangan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Muslim. 9. Melihat ke sekeliling tanpa ada keperluan apapun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang melihat ke sekeliling dalam sholat. Lalu beliau menjawab, itu adalah curian yang sengaja dibisikkan setan pada umat dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. 10. Seorang wanita yang tidak menutupi kepala dan kakinya dalam sholat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mencapai usia haid kecuali dia memakai jilbab atau himar. Hadis riwayat Ahmad. 11. Berjalan di depan orang yang sholat, baik orang yang dilewati di hadapannya itu sebagai imam maupun sedang sholat sendirian dan melangkah melewati di antara orang selama khutbah sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat mengetahui betapa beratnya dosa baginya melakukan hal itu, maka akan lebih baik baginya untuk menunggu dalam hitungan 40 tahun daripada berjalan di depan orang sholat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun lewat di antara saf orang yang sedang sholat berjamaah
maka hal itu diperbolehkan menurut jumhur. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, saya datang dengan naik keledai, sedang saya pada waktu itu mendekati balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat bersama orang-orang Mina menghadap ke dinding. Maka saya lewat di depan sebagian saf, lalu turun dan saya biarkan keledai saya. Maka saya masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan saya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ibnu Abdil Bar berkata, hadis Ibnu Abbas ini menjadi pengkhususan dari hadis Abu Sa'id yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Fathul Bari. 12. Tidak mengikuti imam pada posisi yang sama ketika datang terlambat, baik ketika imam sedang duduk atau sujud. Sikap yang dibenarkan bagi seorang yang memasuki masjid adalah segera mengikuti imam pada posisi bagaimanapun, baik dia sedang sujud atau yang lainnya. 13. Seorang bermain dengan pakaian atau jam atau yang lainnya. Hal ini mengurangi kekusyukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengusap kerikil selama sholat karena dapat merusak kekusyukan. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian dengan yang sedang sholat, cegahlah ia untuk tidak menghapus kerikil sehingga ampunan datang padanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. 14. Menutup mata tanpa alasan. Hal ini makruh sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah. Menutup mata buka dari sunnah Rasul. Menutup mata bukan dari sunnah Rasul. Yang terbaik adalah jika membuka mata tidak merusak kekusyukan sholat, maka lebih baik melakukannya. Namun jika hiasan, ornamen dan sebagainya di sekeliling orang yang sholat atau di antara dirinya dengan kiblat mengganggu konsentrasinya, maka diperbolehkan menutup mata. Namun demikian, pernyataan untuk melakukan hal itu dianjurkan atau mustahab pada kasus ini, wallahu alam. 15. Makan atau minum atau tertawa. Para ulama berkesimpulan orang yang sholat dilarang makan dan minum. Juga ada kesepakatan di antara mereka bahwa jika seorang melakukannya dengan sengaja, maka ia harus mengulangi sholatnya. 16. Mengeraskan suara hingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ibnu Taimiyah menyatakan, siapapun yang membaca Al-Quran dan orang lain sedang sholat sunnah, maka tidak dibenarkan baginya untuk membacanya dengan suara keras karena akan mengganggu mereka. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sholat asar, dan beliau bersabda, hai manusia, setiap kalian mencari pertolongan dari Rabb kalian, namun demikian jangan berlebihan satu sama lain dengan bacaan kalian. 17. Menyela di antara orang sedang sholat. Perbuatan ini terlarang karena akan mengganggu. Orang yang hendak menunaikan sholat hendaknya sholat pada tempat yang ada. Namun jika ia melihat celah yang memungkinkan baginya untuk melintas,
dan tidak mengganggu, maka hal ini diperbolehkan. Larangan ini lebih ditekankan pada jamaah sholat Jumat. Hal ini betul-betul dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka yang melintasi batas sholat, duduklah, kamu mengganggu dan terlambat datang. 18. Tidak meluruskan saf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskan safmu, sesungguhnya meluruskan saf adalah bagian mendirikan sholat yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 19. Mengangkat kaki dalam sujud. Hal ini bertentangan dengan yang diperintahkan sebagaimana diriwayatkan dalam dua hadis sahih dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintah bersujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak mengangkat rambut atau dahi termasuk hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Jadi seseorang yang sholat atau dalam sujud harus dengan 2 telapak kaki menyentuh lantai dan menggerakkan jari kaki menghadap kiblat. Tiap bagian kaki harus menyentuh lantai. Jika diangkat salah satu dari kakinya, sujudnya tidak benar sepanjang dia lakukan itu dalam sujud. 20. Meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan dan memposisikannya di leher. Hal ini berlawanan dengan sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada beliau. Ini hadis hasan dari beberapa sumber yang lemah di dalamnya, tapi dalam hubungannya saling menguatkan di antara satu dengan lainnya. 21. Tidak berhati-hati untuk melakukan sujud dengan 7 anggota tubuh seperti dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua telapak kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang hamba sujud, maka 7 anggota tubuh harus ikut sujud bersamanya: wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Hadis riwayat Muslim. 22. Membunyikan persendian tulang dalam sholat. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam sholat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis dengan sanad yang baik dari Syu'bah budak Ibnu Abbas yang berkata, aku sholat di samping Ibnu Abbas dan aku membunyikan persendianku. Selesai sholat dia berkata, sesungguhnya kamu kehilangan ibumu karena membunyikan persendian ketika kamu sholat. 23. Membunyikan dan mempermainkan antara jari-jari atau tasbih selama dan sebelum sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian wudhu dan pergi ke masjid untuk sholat, cegahlah dia memainkan tangannya, karena waktu itu ia sudah termasuk waktu sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. 24. Menjadikan seseorang sebagai imam padahal dia tidak pantas dan ada orang lain yang lebih berhak dan pantas. Merupakan hal yang penting bahwa seorang imam harus memiliki pemahaman tentang agama dan mampu membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam bagi manusia adalah yang paling baik membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 25. Wanita masuk ke masjid dengan mempercantik diri atau memakai harum-haruman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan biarkan perempuan yang berbau harum menghadiri sholat isya bersama kita.
Hadis riwayat Muslim. 26. Sholat dengan pakaian yang bergambar, apalagi gambar makhluk bernyawa, termasuk pakaian yang terdapat tulisan atau sesuatu yang bisa merusak konsentrasi orang lain yang sholat di belakangnya. Dan yang terakhir, yang ke-27, sholat di atas pemakaman atau menghadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu. Hadis riwayat Muslim 532. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, inilah 27 kesalahan dalam sholat yang harus kita hindari agar ibadah sholat yang kita lakukan tidak sia-sia dan diterima amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.